Nah, halo guys. Dan sekarang ini kan sudah tahun 2024 ya. Tepatnya ini di bulan Februari. Dan menurut saya ini sih sudah tepat ya waktunya buat kalian itu mau baik itu kalian yang mau pindah dari Android ke iPhone ataupun dari kalian yang sudah sebelumnya pakai iPhone itu mau upgrade ya, terutama di seri 13, 14 ataupun seri 15. Nah, di sini saya pun sebenarnya juga kaget guys. Karena apa? Karena memang saya dapat info beberapa hari yang lalu itu kalau harga iPhone itu ternyata terjun bebas. Yang mana kan sebelumnya itu di kisaran bulan Desember ya, itu kan sudah mulai turun ya, sudah turun lah kalau menurut saya. Dan sekarang itu sudah turun lagi guys. Tapi ini yang saya pantau ya, khusus yang seri 13, 14 dan 15 guys ya. Dan terakhir ini saya lihat itu terjadi penurunan sekitar 2 jutaan guys, dan itu lumayan fantastis sih kalau menurut saya. Untuk iPhone seri 13 ini saya beli di kisaran di sekitar sekitar 4 atau 5 bulan yang lalu ya, sekitar Oktober kalau nggak salah. Dan ini saya ambil yang ini kebetulan yang 256 ya, waktu itu harganya di sekitar 14 juta 500. Itu saya belinya di toko offline ya teman-teman. Dan waktu itu untuk yang 128 nya itu kalau nggak salah sih di kisaran 12 juta guys, atau 12 juta setengah ya waktu itu. Nah, dan sekarang itu untuk yang seri 13 nya ini, seri 13 biasa ya, ini yang untuk 128 giga itu harganya itu start dari 9 juta 600-an sampai ke 10 juta guys. Dan ini menurut saya udah sangat worth it ya kalau kalian pengen. Kemarin kan banyak nih yang nanya, atau bahkan ya teman-teman yang sampai sekarang masih pengen ini ya, beli iPhone ya, artinya upgrade khususnya ke iPhone 13 atau 14 atau 15. Menurut saya ini udah waktunya pas guys, untuk di harga 10 juta untuk iPhone 13 di 128 GB ya. Dan memang untuk yang saya pantau sendiri, untuk yang paling banyak terjun itu di 128. Untuk yang 256 nya sendiri kalau di iPhone 13 basic ini dia juga ada penurunan guys. Cuman mungkin nggak semua toko ya teman-teman. Itu terakhir saya pantau itu ada di harga 12 juta setengah ya startnya itu guys. Sedangkan saya di 4 atau 5 bulan yang lalu ini belinya itu di harga 14 juta setengah itu ya. Saya juga nggak tahu ya ini kenapa, yang pasti saya tahunya ini semenjak iPhone 15 turun. Dan menurut saya ini agak bingung juga ya, kenapa kok iPhone tiba-tiba turunnya secepat itu gitu, ketika iPhone 15 ini launching gitu loh, sudah bisa dipesan ya di Indonesia. Seingat saya waktu itu untuk iPhone 14 Pro Max ya, ini kan saya beli baru, itu saya beli di bulan November kalau nggak salah. Itu dia terjadi penurunan itu agak lama guys, mungkin sekitar 5 bulan atau 6 bulan ya, baru itu dia turun. Waktu itu saya beli di harga 25 juta guys ini, dan kemudian turun di harga dia nggak jauh sih guys, paling sekitar 1 jutaan ya, nggak sampai 2 juta kalau saya seingat saya kemarin. Dan itu sempat naik waktu itu dari harga 25 juta tiba-tiba naik ke 28 juta waktu itu untuk yang 14 Pro Max di internal 256 ya teman-teman. Nah, sekarang malah turunnya jauh gitu semenjak iPhone 15 ini rilis. Nah, kemudian untuk opsi lainnya teman-teman itu di iPhone 14 itu menurut saya juga bisa dilirik lah ya, karena menurut saya ini beda harganya itu nggak jauh. Sekarang itu paling kisarannya itu ada di 11 juta setengah ya kalau nggak salah. Itu teman-teman nanti silahkan cek di link aja di bawah, itu sudah saya pantau ya. Untuk harga 14 128 itu ada di startnya itu dari 11 juta setengah sampai 12 juta. Dan untuk iPhone 15 sendiri di yang 128 nya itu start dari harga di 13 jutaan guys. Nah, ini tergantung kalian nih, kalian mau butuhnya yang mana.
apakah cukup di iPhone 13 atau kalian misalkan tanggung deh mending ke 14 atau bisa langsung ke seri 15 sendiri. Nah, di sini untuk dari segi perbedaannya ya teman-teman ya, kalau dari iPhone 13 ke 14 itu kan kalau rank harganya kan paling ya selisih 1,5 juta ya kalau nggak salah. Itu boleh deh kalian jadi pertimbangan ya, tapi perlu kalian ketahuin untuk chipsetnya sendiri iPhone 13 basic dan 14 basic itu dia sama guys, dia sama-sama menggunakan A15 Bionic ya. Dan untuk resolusi layarnya dia juga sama guys, sama-sama di 2532 kali 1170 pixel, dia sama ya. Kemudian untuk kamera pun kurang lebih sama, cuman bedanya di bukaan aja guys. Kalau yang bagian belakang iPhone 13 ini dia bukaannya itu ada di f1,9, sedangkan di iPhone 13 itu ada di f2,2 ya guys. Jadi untuk tingkat keterangan gambarnya itu lebih terang di iPhone 14 sih. Dia sama seperti iPhone 15. Nah, kalau misalkan kalian sudah ada dana yang cukup nih, kalau bisa sih mending langsung ke 13 aja ya. Tapi kalau dana kalian pas-pasan ya kalian tinggal pilih apakah worth it ke iPhone 13 atau worth it ke iPhone 14. Karena secara chipset dia sama, kameranya pun kurang lebih sama, cuman beda di bukaannya aja kalau nggak salah, itu yang saya tahu ya. Nah, cuman kalau kalian misalkan punya dana yang cukup ya, saya sih lebih sarankan mending kalian ambil langsung ke seri 15, karena memang seri 15 itu dia sudah keren ya guys. Karena pertama yang pasti dia sudah punya dynamic seperti ini ya, seperti iPhone 14 Pro atau 14 Pro Max ataupun 15 Pro ataupun 15 Pro Max. Kemudian chipsetnya itu dia sama seperti iPhone seri 14 Pro atau Pro Max. Kemudian untuk kamera belakang dia kurang lebih sama ya, menurut saya sih kayaknya sama nih dengan iPhone 14 Pro Max saya, sama-sama bisa disetting ke 48 megapiksel itu untuk kamera belakang ya, kamera utamanya. Nah, kemudian untuk kamera depan ya mungkin kurang lebih sama ya. Yang pasti yang bisa jadi unggulan itu adalah di port Type-C nya guys, kalau khusus yang iPhone 15 tadi ya teman-teman. Nah, kemudian kalau untuk layarnya sendiri memang mulai dari seri 13 sama 14 dan 15 itu dia sama-sama ini ya, Hz-nya itu dia masih di 60 Hz, dan ya menurut saya sih masih oke-oke aja lah ya teman-teman, masih enak lah ya dibuka. Meskipun kalau agak terasa aneh sih kalau misalkan kalau kalian dari pengguna Android yang layarnya sudah 120 Hz tiba-tiba kalian pindah ke iPhone yang 60 Hz, itu menurut saya agak lumayan kurang nyaman sih sebenarnya, tapi nanti lama-lama udah kebiasaan kok. Nah, terus apa lagi ya? Ya paling itu aja sih guys yang bisa saya sampaikan. Mungkin ya teman-teman yang dari tahun kemarin ya, akhir tahun ya teman-teman, itu kan di video saya sebelumnya kan banyak yang nanti kapan kira-kira turun, terus berapa masih bakal turun lagi enggak. Nah, ini mungkin menurut saya sih udah pas lah ya, iPhone 13 khususnya itu di angka 10 juta. Menurut saya ini sudah sangat worth it guys, karena memang untuk kamera dan baterainya sendiri, kemudian chipsetnya ini masih sangat bisa diandalkan untuk pemakaian hari-hari ya, terutama di tahun 2024.